Streaming sekarang. How did this world get so broken? I believe that we can be unified again, but someone has to take the first step. All right, Tuk Tuk. Let's roll! Dari studio yang mempersembahkan Frozen, Hold on. Oh, we were doing a jumpy thing. Oh, so sorry, my bad. Disney's Raya and the Last Dragon. Streaming sekarang di Disney Plus Hotstar. Nah itu tadi udah lihat bagaimana serunya trailer dari film Disney, tentu saja Raya and the Last Dragon. Oke, sambil menunggu Ibu Ayu join nih sama kita untuk ngobrol bareng. Ini sebuah kehormatan sekali FIFA akhirnya dipercaya untuk live bareng Eva Celia dan juga Ayu Dewi. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan dulu bahwa ada tiga artis Indonesia tentunya, ada Ayu Dewi, Eva Celia dan juga Mikha Tambayong yang berperan ataupun menjadi pengisi suara dari tiga karakter utama film Disney Raya and the Last Dragon, yaitu ada Mikha Tambayong yang menjadi pengisi suara pemeran utamanya yaitu Raya, kemudian ada Ayu Dewi yang menjadi pengisi suara karakter Sisu, kemudian ada juga Eva Celia yang sekarang sudah join sama kita yang menjadi pengisi kita sambil menunggu Ibu Ayu join. Kak Eva Celia, apa kabar? Baik. Senang Apa sekali, kabar? Alhamdulillah baik Mbak Kak Eva, senang sekali ini bisa join ngobrol langsung dengan Kak Eva mengenai pengalaman nih untuk menjadi pengisi suara karakter Namari. Mungkin Kak Eva dulu ya, mungkin Kak Eva bisa diceritakan sedikit nggak karakter pengalaman dari Kak Eva sendiri hingga akhirnya dipercaya untuk mengisi menjadi pengisi suara karakter Namari, ataukah melewati casting dulu kah atau apa dulu kah sehingga akhirnya oke, deal, saya akan mengambil karakter Namari. Silakan Kak Eva. Memang awalnya ditawarkan dan setelah itu kita semua memang melewati beberapa voice test atau voice audition di mana kita datang ke studio dan di situ udah dipilih beberapa adegan dari film Disney Raya and the Last Dragon dan di situ kita harus memerani karakter-karakter yang assigned to us. Kebetulan aku memang dari awal nonton filmnya emang udah sangat tertarik dengan karakter Namari, so it's such a cool coincidence. Dan iya, abis itu seminggu kemudian dikabarkan bahwa aku terpilih, which is such an exciting news. Kemudian kita take beneran di studio the whole movie, terus ada proses photoshootnya juga, itu juga seru banget. Akhirnya ketemu dengan Mikha dan Bu Ayu, dan ternyata we bonded right away, chemistry-nya juga dapat banget, dan it's just such a wonderful experience. Aku beruntung sekali bisa menjadi bagian dari project ini. Oke, mungkin nih Kak Eva, ini kita akan berpindah dulu mungkin banyak juga mungkin dari Vivanians yang sekarang lagi nonton, entah itu di Facebook, Instagram, ataupun YouTube, yang mungkin belum berkesempatan untuk nonton baik itu di big screen ataupun di Disney Plus Hotstar mengenai film apa sih sebenarnya Raya and the Last Dragon ini. Kak Eva bisa diceritain sedikit nggak sih film apa sih sebenarnya Raya and the Last Dragon ini? Aduh, kalau aku cerita nanti spoiler dong. Jadi lebih baik nonton aja kali ya di Disney Plus. Iya dong. Aku soalnya kalau aku pribadi tuh kalau nonton film tuh harus bener-bener nggak tahu apa-apa. Kadang-kadang bahkan trailernya pun aku nggak nonton gitu. Jadi kayak untuk aku menceritakan sebuah film tuh aku takut spoiler, takut salah ngomong. Oke, berarti ini untuk Vivania lebih baik nonton aja langsung ya di Disney Plus Hotstar. Udah tayang dari tanggal 4 ya, dari 4 Juni 2021 kemarin. Kak Eva berarti salah satu pengalaman yang luar biasa sekali ya untuk Kak Eva bisa menjadi pengisi suara di Raya and the Last Dragon. Iya pasti dong, apalagi kayaknya aku bukan satu-satunya yang tumbuh dengan karya-karya
Disney gitu, film-film Disney dan soundtrack Disney. Aku ingat waktu kecil tuh orang tuaku sering banget memutar um, baik itu pun film ataupun musik-musik Disney gitu. Jadi karya-karya mereka memang sangat dekat di hati aku. It feels so much like home. Jadi untuk bisa menjadi bagian dari itu aku sangat bangga gitu. Apalagi aku tahu karya-karya Disney itu selalu menginspirasi, tidak melihat umur atau gender. So to be a part of something that big is an honor for me gitu. Jadi, ya semoga ini bukan terakhir kalinya juga aku bekerja sama dengan Disney. Amin, amin, amin. Berarti ini sebelumnya juga belum kepikiran ya, belum apa namanya, tidak pernah terbayangkan akan join di Disney gitu, di proyeknya Disney. Gak kebayang sama sekali sih. Jadi waktu ditawarkan jujur memang cukup kaget karena I never thought that I could. Maksudnya ini selalu menjadi impian aku juga sebenarnya dari kecil gitu. Cuman kayak tetap masih nggak nyangka aja bahwa aku ternyata bisa ikutan terlibat di dalam salah satu proyek Disney. Oke. Ini Kak Eva sendiri nih ngomong-ngomong soal proses kreatif di balik jadi pengisi suara nih Kak Eva. Keseruan apa sih Kak Eva yang ditemuin oleh Kak Eva sendiri? Mungkin ini pengalaman pertama kah atau seperti apa menjadi pengisi suara? Keseruan apa sih yang didapatkan oleh Kak Eva? Soalnya kan selama ini Kak Eva dikenal sebagai seorang penyanyi gitu kan. Terus akhirnya jadi pengisi suara. Keseruan apa sih yang dirasakan oleh Kak Eva? Banyak banget sih, apalagi karena aku kalau masuk studio itu biasanya untuk rekaman lagu gitu ya, untuk nyanyi. Ini pengalaman aku pertama kali sebagai dubber, dan kebetulan juga sudah lama sekali nggak acting gitu. Jadi di awal memang ada rasa canggung dan sedikit deg-degan, tapi excited juga. Tapi yang aku suka banget dari pengalaman ini adalah aku bisa bekerja sama dengan profesional yang sangat mahir di dalam bidangnya, yang tahu persis apa yang mereka mau gitu. Jadi mereka sangat memudahkan prosesnya, bahkan jauh lebih cepat dari perkiraan aku gitu. Jadi it was just such a fun learning experience, dan baru tahu juga bahwa dubbing itu ternyata sedekat itu dengan acting gitu. Jadi sangat mengobati rasa kangen aku bermain film atau acting gitu. Jadi it was all really really fun. Oke. Ngomong-ngomong soal masalah kangen acting, kayak bakal balik lagi ke dunia acting gak sih kayak pada waktu dekat? Semoga ya, yang pasti sih nggak menutup diri. Kalian sih ya, kita tunggu ya comeback-nya Kak Eva di dunia film. Oke, halo Bu Ayu, ini sepertinya Bu Ayu udah join sama kita nih. Selamat siang Bu Ayu. Halo semuanya, aduh biasa lah, teknis. Hai Celia. Hai Bu Ayu, apa kabar? Baik, habis golf nih kayaknya dia nih. Habis golf. Luar biasa sekali ya. Kebakar. Burn baby burn. Akhirnya Bu Ayu udah bisa join sama kita nih, Fanian yang lagi nonton, entah itu di Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Kita sudah kehadiran pengisi suara dari karakter Sisu. Hai Bu Ayu. Jangan rusuh kalau lagi minum jamu. Ada Sisu yang mau ngobrol sama kamu. Aduh, udah dengan pantun nih dibukanya Bu Ayu, luar biasa sekali. Ini kayaknya pas banget ya Sisu. Mungkin buat teman-teman yang udah nonton filmnya, entah itu di big screen dulu ataupun di Disney Plus Hotstar, ini karakternya Bu Ayu ini sangat cocok sekali dengan Sisu. Mungkin Bu Ayu bisa diceritakan sedikit mengenai proses hingga akhirnya Bu Ayu terpilih menjadi karakter Sisu, ataukah casting dulu kah atau kayak voice apa gitu, mungkin bisa diceritakan Bu Ayu? Jadi kayaknya sama ya sama Mika sama Eva juga. Jadi pertama kan pasti dapat offer gitu. Ada kabar berita yang wow bikin super happy. Ini ditanyain kira-kira nih ada project mau join nggak? Oh Disney gitu. Disney gitu loh. Itu kan kayak mimpi semua anak kecil sampai dewasa itu kalau nonton
film Disney itu kan semuanya tuh jadi ngerasa happy, jadi ngerasa enteng lah hari-harinya, jadi ngerasa we live in fantasy gitu, bikin inilah, bikin hidup tuh jadi lebih berwarna. Jadi pas dapet tawaran, oke, udah gitu, voice screen dulu, udah voice screen atau voice test, udah deh, abis itu dikasih tahu kalau alhamdulillah lolos sampai akhirnya ya ngerjain projectnya gitu, jadi sisu. Oke. Gitu. Berarti ini menjadi pengalaman yang berharga juga ya bagi Bu Ayu untuk menjadi mengisi suara karakter Sisu. Oh pasti, karena kan jadi naga gitu kan, yang benar-benar sebenarnya naga itu kan I don't think it ever exists in this universe gitu ya. Mau nggak tahu ada di zaman kapan dinosaurus aku tahu, tapi kalau naga ini nggak tahu kapan ya kan. Ada bakmi tuh naga, tapi yang jelas ini tuh pas dilihat kan kita kan mikirnya naga The Last Dragon itu kan kayaknya kalau di film-film kung fu atau apa tuh kan kayaknya kunciannya gitu, very mystical, mysterious, dark gitu. Pas dilihat oh my god seru banget, ini lucu sekali gitu. Jadi aku ngerasa kayak gimana caranya bisa membawain karakter di bahasa Indonesia sekuat karakter yang udah ada di original movie-nya yang bahasa Inggris gitu. Oke. Keseruan apa sih Bu Ayu yang Bu Ayu temui selama proses dubbing? Banyak sih ya, karena kan emang dari awal project itu ada juga udah seru gitu. Tapi ternyata mungkin sama juga cerita kayak Eva, kalau kita lagi isi suara, prosesnya itu ternyata nggak cuma duduk gitu, cuma nyuarain doang, tapi semua tuh udah harus berekspresi, karena kan kita harus tenggelam dan bertransformasi jadi karakter yang kita mainin gitu. Kan kalau kita aja deh biasanya voice over aja deh gitu, misalnya badan kita juga lagi ngelakuin apa, tapi kita harus nebelin suara atau harus isi suara kita aja, kita juga tetap jadi atau melakukan aktivitas yang lagi lakuin kan, apalagi ini gitu. Jadi benar-benar semuanya bergerak, semuanya kayak jadi pas duduk di situ udah benar-benar kayak ini bukan aku, ini dia gitu, itu dia gitu. Jadi kayak acting film atau acting karakter yang dimainkan gitu. Iya, luar biasa sekali ya. Ini baru beberapa menit sebenarnya sudah sangat seru sekali untuk Fanians yang nonton di IG, Instagram, Facebook ataupun YouTube. Mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya tanyakan langsung ke pengisi suara karakter Namari dan juga Sisu. Oke, mungkin sekarang ke Kak Eva dulu nih. Kak Eva, mungkin mengenai proses pendalaman karakter dari karakter Namari. Kita kenal kan Namari kan lebih kayak agak judes gitu ya di filmnya ya. Seperti apa Kak Eva? Atau ini gue banget nih gitu, apa bukan? Seperti apa Kak Eva? Proses pendalamannya sih yang pasti ya nonton filmnya terlebih dahulu. Yang tadi aku cerita di awal, aku dari pertama kali nonton film ini, aku tertarik sekali sebenarnya sama presence-nya Namari yang begitu strong dan dominan gitu. Dan ya memang ketika aku melakukan voice audition dan voice test, kayaknya suaraku kan sebenarnya lebih cempreng ya. Sedangkan Namari tuh kayaknya lebih dewasa dan berwibawa gitu. Dan jadi ada sedikit adjustment dalam cara aku berbicara, karena naturally I'm actually very kind of high pitched, terus kind of cempreng. Jadi harus agak-agak sedikit lebih gegas, ya. Cuman ya aku nonton filmnya dan aku mencoba memahami motivasi si Namari ini itu apa gitu, her upbringing and kejadian apa di hidupnya yang membuat dia membuat keputusan tertentu gitu. Dan itu sangat ngebantu sih dalam ketika masuk studio udah prepare gitu. Cuman tetap aja deg-degan kan, karena baru pertama kali, terus Disney pula gitu kan, jadi kayak aduh ini gue bisa deliver nggak ya. Cuman untungnya itu tadi aku cerita, tim produksinya tuh luar biasa banget. Mereka mahir banget, jadi everything was just so quick and jadi sangat mudah gitu. Se-challengingnya cuman
aku jadi merasa nyaman karena mereka tuh sangat helpful. Ada proses belajarnya tersendiri nggak sih Kak Eva? Belajar dulu kah mungkin? Berapa lama? Atau mungkin ada apa ya? Mungkin sebutnya bukan acting coach ya, tapi lebih ke pengajar, mungkin jadi dubber seperti apa? Ada kayak gitu nggak sih? Sebenarnya aku pribadi sih learning by doing ya waktu itu. Jadi masuk studio ya sama-sama belajar gitu, dan memang ada beberapa adjustment here and there dengan kalimat-kalimatnya karena ada beberapa mungkin yang kepanjangan atau mungkin the literal translation itu nggak masuk konteks gitu. Cuman when it comes to the dubbing itself, aku kayaknya lebih ke learning by doing sih. Oke, itu dari Kak Eva. Ini sekarang dari Bu Ayu nih. Bu Ayu mungkin dari proses pendalaman karakter untuk menjadi pengisi suara Sisu seperti apa Bu Ayu? Karena mungkin, tapi kalau dilihat-lihat sih kayaknya Bu Ayu kayaknya nggak terlalu susah sih untuk dalamin karakter Sisu ini. Aku semedi dulu. Kita kan nggak ada yang pernah tahu suara naga gimana ya. Ya bener. Tapi ini naga lucu banget. Jadi pas nonton film originalnya, langsung mikir gimana caranya ya, biar karakternya sekuat ini, biar semenghibur ini, biar sekikuk ini, tapi juga dia tulus, gitu, baik hati, dan pokoknya karakternya itu kan sangat-sangat menyenangkan gitu. Jadi orang-orang walaupun bilang, pas sudah selesainya orang-orang bilang, oh mirip banget, tapi sebenarnya aku mencoba untuk mendekatinya ke karakter si original movie-nya sih, ke Aquafina ya. Jadi serak-serak basah lah, tapi tetap gemesin kalau denger. Jadi ya perlu, bukan aku jadi aku, nggak yang kayak biasa ngomong gini, benar-benar perlu satu effort lagi yang diselami supaya bisa pas orang denger itu, oh ya kebayang gitu karakternya si Sisu ini kan cocok sama suara itu gitu. Walaupun banyak yang bilang, ada yang ngebayangin katanya badannya Sisu, kepalanya aku ya. Jadi kayak siluman dong jatuhnya. Karena emang mungkin ini karena saya udah nontonnya di Disney Plus Hotstar-nya maupun di big screen-nya, terus pas saya lihat memang yang di muka itu bukan si Sisu naga, tapi tetap Bu Ayu yang memiliki suara yang khas. Agak mirip sih setelah ngaca ya. Gitu, Mas. Ada ininya nggak sih Bu Ayu? Tadi mungkin yang aku tanyakan ke Eva juga, ada yang ngajarin nggak sih Bu Ayu untuk jadi dubbing ini? Kita sih ada coach-nya ya, Eva ya. Di situ tuh ada orang yang nge-guide kita untuk kayaknya intonasinya kurang naik atau intonasinya kayaknya better turun gitu. Terus mereka juga ngebantu, oh ini kayaknya kepanjangan nih kata-katanya, kita eliminasi satu atau tambahin ya kata-katanya karena kurang. Kan bahasa Inggris itu walaupun maksudnya sama atau message-nya sama, kadang di deliver-nya beda kan. Cara mereka ngomong, cara mereka berekspresi, respon-respon terhadap sesuatu kan beda sama kita. Like kalau di bahasa Inggris kan kayak say what gitu, kalau di sini kan nggak ada gitu. Di sini kayak cuma gitu doang. Nah, kan perlu dikurang-kurangin supaya mulutnya pas udah berhenti ngomong, kita nggak ada suara terus gitu. Atau misalnya suaranya masih ngomong, suaranya udah nggak ada. Nah itu pasti challenge-nya. Iya bener. Jadi memang ini ya, jadi tantangan tersendiri ya. Ini nyambung juga nih ke pertanyaan selanjutnya mungkin buat Eva dan juga buat Kak Eva dan Ayu. Ini kan selama ini dikenal yang aku bilang tadi, Kak Eva sebagai penyanyi, kemudian Ibu Ayu juga sebagai presenter, hingga akhirnya terjun menjadi seorang dubber gitu kan. Kesulitan apa sih kesulitan terbesar apa yang dihadapi kalian berdua? Mengingatkan Bu Ayu, kalau saya dengar ada suaranya yang dikerasin, tiba-tiba ada yang ditekan, ada yang di apa, itu menjadi kesulitan tersendiri nggak sih? Silakan. Kalau aku kesulitan terbesar sebenarnya banyak sih, karena yang tadi aku cerita itu, aku kan udah lama banget yang nggak acting. Jadi ketika aku datang voice test, terus ada adegan di mana Namari ini sedang emosional, sedang nangis tuh, aku kayak waduh, pas aku nonton kan, Evan nanti kayak gini ya adegan-adegannya, terus ada adegan nangisnya, terus aku kayak aduh nih, gue bisa nggak ya? Kayaknya udah lama banget deh ini nggak nangis on cue gitu. Cuman ya karena di situ
kondisinya juga mendukung, terus kita juga tadi kata Bu Ayu kita ada coachnya gitu, jadi I felt very comfortable, terus ya udah kayak terjadi aja gitu. Cuman itu sih salah satu challenge terbesarku adalah ketika memeran to do the emotional scenes, the fighting scenes, itu tuh buat aku lumayan sulit. Jadi ketika namari Judes, berarti Kak Eva juga ngomongnya sambil Judes ya di situ ya? Judes. Kayaknya defaultku deh memang. Bu Ayu mungkin, Bu Ayu apa nih kesulitannya Bu Ayu? Bener sih sama. Jadi waktu pertama kali datang itu udah langsung dikasih challenge. Waktu itu dikasih challenge-nya Sisu lagi nyuarain Namari. Nah kan, gimana caranya gitu? Sisu bukan kita gitu. Sisu itu kan karakter kita. Terus karakter kita ceritanya lagi menirukan karakter yang lain gitu. Ya, itu bener. waduh gitu kan. Jadi gimana nih caranya itu waktu challenge waktu lagi screen test, voice test. Nah, waktu udah kita recordingnya, challenge-nya tuh kayak misalnya dia tuh kan banyak ada action, bukan action berantem ya. Kalau Eva sama Mika kan ada berantem. Kalau ini tuh lebih kayak ntar dia muter-muter, ntar dia berenang gitu. Jadi ya kayak misalnya dia nyebur gitu ya. Ya mesti pura-pura kayak nyebur lah. Hampir aku minta ada kolam di situ, tapi nggak perlu gitu ya. Jadi cuman kayak wow gitu-gitu. Jadi pokoknya sambil jumpalitan lah gitu loh. Karena harus kayak seolah-olah kita gitu juga kan nggak mungkin kalau misalnya wow aku berenang tapi diam aja gitu kan, kayak gitu challenge-nya. Jadi memang ini banget ya, kayaknya ini sebenarnya challenge tapi jadi seru ya jatuhnya ya. Seru, makanya kita lagi berdoa kita dibawa untuk ketemu sama ini ya original cast-nya ya kan. Amin. Bisa duet ya kan. Ada sequel-nya Raya and the Last Dragon sampai 10. Oh yeah. Agak banyak juga ya kalau sampai 10 ya Bu Ayu ya. Oke, ini aku mau bacain pertanyaan ini dari beberapa netizen juga yang udah join. Ini buat Bu Ayu atau Kak Eva, ada syarat khusus nggak sih dari Disney untuk jadi pengisi suara di film Raya and the Last Dragon? Ada nggak sih syarat yang dikasih dari Disney mungkin buat Kak Ayu atau Bu Ayu ataupun Kak Eva? Mungkin harus nanti kayak gini ya, atau disuruh apa dulu gitu dari Disney? Silakan, Bu Ayu dulu. Disney benar-benar nggak ngasih syarat apa-apa gitu. Jadi benar-benar justru memudahkan dan mempersilahkan kita. They give us all the time and all the space that we need gitu. Jadi mereka support selalu. Cuma mungkin dari awal sebenarnya kita juga udah di scout kali ya. Jadi nggak yang out of the blue gitu, randomly pick gitu. Nggak, mungkin kayaknya pihak Disney juga udah ngelihat dari orang-orang yang bergerak di bidang entertainment atau kesenian gitu ya. Mungkin udah di scout juga, dilihat yang mana sih sebenarnya karakternya mirip-mirip. Nah, makanya kita diundang buat voice test. Mungkin based on their previous scouting ini gitu, agenda gitu, atau scouting moment gitu, atau scouting inilah schedule gitu. Jadi ya kita pas udah datang ya udah tinggal ini nih kita, jadi kalau aku nanti oke, this is my task gitu, tugasnya gini. Nah pas kerja atau pas recording ya udah pas masuk ruangan bukan aku gitu, aku udah jadi Sisu, gimana caranya nih gitu. Oke. Ada yang mau ditambahin mungkin Kak Eva? Sama sih, aku juga mau bilang bahwa Disney sangat memberikan kita freedom gitu. Cuman at the same time everything is written, dan ya udah, kita memang datang tuh kita juga udah tahu gitu harus ngapain. Jadi makanya prosesnya secepat itu karena each of us already know what we were supposed to do that day, dan karakter yang kita peranin itu seperti apa. We did our homework. Ya udah gitu, jadi pokoknya prosesnya sangat cepat dan menyenangkan. Betul. Oke, ini dari banyaknya tadi cerita yang udah diberikan oleh Bu Ayu ataupun Kak Eva mengenai sulitnya ataupun senangnya menjadi pengisi suara karakter Sisu dan juga Namari. Tapi melihat komen netizen nih, sepertinya mereka puas dengan hasilnya, yang sangat positif. Saya baca-baca reviewnya juga positif.
Gimana nih dari Bu Ayu dan juga Kak Eva melihat antusias masyarakat yang ternyata memberi applause yang positif untuk kinerja kalian? Silakan. Yang pasti seneng banget sih karena ya jujur nggak nyangka karena aku apa ya di awal tuh deg-degan apakah ini will match the English version gitu, cause I kind of aku punya kayak that ambition bahwa ini harus yes sebagus itu gitu. Jadi ketika dapat feedback dari penonton yang sangat positif ya of course aku seneng gitu untuk mereka melihat kecocokan dalam memerani karakter Namari atau Bu Ayu sebagai Sisu atau Mika sebagai Raya, of course aku happy banget. Oke, Bu Ayu mungkin ada ditambahin? Ya, aku sih juga percaya kalau the result will never betray the process gitu ya. Jadi kita semua ngejalaninnya tuh pakai hati dan kita tuh udah happy gitu loh. Kalau semua yang dimulai dengan happiness, dengan semua fokus yang kita punya, itu pasti kan hasilnya juga kelihatan gitu. Yang pasti kan kita bertiga juga dari awal udah tahu project yang super duper great. It's a great movie gitu. Jadi ya, nevertheless ya kita pas gabung juga ngerasa, wah gitu, kita harus bikin ini sekeren itu gitu, sekeren movie yang waktu film yang memang sudah keren ini gitu. Dan alhamdulillah kalau yang semuanya pada enjoy berarti niat kita, usaha kita itu tersampaikan gitu. Dan semoga semuanya nonton terus ya kayak sehari 3 kali gitu. Sehari 3 kali ya harus ya, ini bagi Fanias nih yang lagi nonton di Facebook, YouTube ataupun Instagram harus benar kata Bu Ayu nonton 3 kali sehari. Atau mungkin yang belum berlangganan silakan langganan dulu Disney Plus Hotstar, karena selain film Raya and the Last Dragon juga ada film-film lain, kemarin juga ada film Mulan yang ada juga pengisi suaranya, ada Yuki Kato dan juga Kaluna Maya. Jadi masih banyak keseruan lainnya di Disney Plus Hotstar. Oke, ini saya akan bacakan lagi pertanyaan dari teman-teman netizen. Ini buat Kak Ayu dan juga Kak Eva katanya. Adegan yang paling menarik buat kalian berdua masing-masing di part yang mana sih? Katanya gitu. Kalau aku suka banget pas adegan, aduh, spoiler deh tapi gak sih? Kayak gimana gitu. Yang apa gitu atau yang... Udah hampir keceplosan terus kayak nggak jadi yang lagi ngerem, untung aja. Nggak apa-apa kalau biar Kalau penasaran. kondisi Eva lo spoiler. Bu Ayu mungkin ada sih Bu Ayu adegan yang seru, karena Bu Ayu ini ya kalau misalnya ini teman-teman belum nonton nih, ini si karakter Susu tuh kayak kemana-mana, terbang masuk kemana heboh banget gitu. Kayak ada baterainya gitu ya kan, ntar dia lompat ke langit, ntar dia berenang gitu, nah dia lari lah. Waktu ada beberapa sih, tapi yang sangat touchy gitu ya, yang waktu dia tuh terbang ke langit tuh, temu kakak-kakaknya dia tuh, cari dia tuh di menit keberapa, sama waktu dia ke pasar. Nah kalau ke pasar tuh dia bawel banget, jadi aku tuh bikinnya kayak kredit, aku suka kredit. Kreditnya mana? Aku suka gitu. Bener-bener yang kayak padet-padet gitu lainnya. Jadi, gimana tektok gitu-gitunya itu seru sih. Seru ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya sama dari warganet juga. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, sebenarnya mereka kayak nyuruh sih. Coba peragakan bagaimana suara kalian mengisi karakter di film ini. Coba ada nggak satu part mungkin yang ingin diperagakan, atau mungkin ingin mengucapkan kalimat lain dengan karakter masing-masing? Silakan. Jangan dong, malu ditonton nanti ya. Yang siapa dulu nih? Bu Ayu dulu atau kayak? Ayo, Eva. Nggak mau Bu Ayu, aku malu. Kita tuh sering gangguin Eva tuh ke malu-malu. Jadi sebenarnya aku sih terutama aku nggak tahu malu ya, kalau Eva kan udah banyak malunya gitu, jadi gemes. Aku malu. Padahal kemarin tuh pas nonton udah inget lagi gitu lines-nya, cuman kok malu ya, malu. Bu Ayu dulu deh. Satu kalimat, silakan.
Jangan dong Mas, jangan dikerjain. Parah-parah ya. Parah nih. Coba ya. Dong. Ayo Bu Ayu. Yang mana? Oke. Halo? Ada manusia di sini. Oh, aku pikir itu siapa? Mantap. Memang ini sangat Bu Ayu sekali ya karakternya. Ayo Kak Eva, jangan mau kalah. Enggak ya Mas, beneran aku nggak apa-apa kalah. Next question please. Oke, ini jadi pertanyaan terakhir juga karena memang waktunya udah mau habis nih Fanian. Karena mungkin habis ini Bu Ayu dan juga Kak Eva harus seperti ini lagi, mungkin dengan yang lain, of course, untuk mempromosikan film Raya and the Last Dragon. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya buat Bu Ayu dan juga Kak Eva mengenai sebenarnya moral value apa sih yang ingin disampaikan dalam film ini untuk khususnya untuk anak-anak mungkin yang menyaksikan film Raya and the Last Dragon ini. Dan mungkin buat teman-teman juga nih mungkin yang lagi nonton bahwa ada beberapa unsur budaya Indonesia yang ditampilkan di film Raya and the Last Dragon ini. Silakan mungkin Kak Eva atau Bu Ayu dulu. Kalau dari aku ya, dari dulu kenapa aku tuh sesuka itu sama Disney, sengefans itu sama karya-karya Disney, karena memang setiap filmnya itu pasti ada, you can always take something out of it gitu, selalu belajar sesuatu yang baru, selalu diingatkan kembali gitu bahwa to be kind, to be hopeful, to be positive itu sesuatu yang sangat penting gitu. Dan di Disney's Raya and the Last Dragon ini menurut aku banyak sekali pesan-pesan atau moral values yang sangat dekat dengan masyarakat kita gitu, masyarakat Indonesia. Ada gotong royong, ada saling menopang, menyampingkan ego, saling percaya gitu. Lagunya aja kan saling percaya. Dan kalau misalnya kalian nonton Disney's Raya and the Last Dragon ini akan sangat spesial karena kalian bisa ngelihat banyak sekali detail-detail yang terinspirasi dari budaya kita gitu. Ada batik, ada wayang, ada gamelan, ada macem-macem banget. Jadi kayak you will feel proud to be a part of Asia Tenggara gitu, which I think itu adalah sebuah pesan yang sangat penting untuk anak-anak muda gitu. Oke, luar biasa sekali Kak Eva. Thank you. Mungkin Bu Ayu silakan. Mantap Eva. Tambahin sama sih nih, bener banyak banget kita bisa ngelihat kayak ada keris, ada rumah-rumah yang terinspirasi dari rumah gadang, batik gitu, berantemnya aja pakai pencak silat. Betul. Itu tuh keren banget. Juga itu ya kalau nggak salah ya. Iya, ada keris. Jadi kita tuh kalau nonton tuh kayak proud gitu, kayak nasionalisme itu tuh kayak meluap-luap di dalam dada gitu, karena bangga gitu. Dan itu film Disney gitu kan. Dan yang pasti menurut aku sih sangat relate ya sama keadaan saat ini di mana banyak perpecahan yang kita lihat gitu dalam segala macam konteks lah. Dan ada satu message ya yang menurut aku wow ini deep banget sih buat adik-adik terutama ya. Kalau misalnya ada orang yang nyakitin kita gitu, ada orang yang mengkhianati kepercayaan kita gitu ya. Jangan jadi berubah karakternya jadi tidak baik gitu kan. Kadang-kadang emang orang ya wajar lah ya, manusiawi lah ya kalau ada orang yang disakitin kan jadi banyak lah yang kecewa dan jatuhnya jadi melakukan hal yang sebaliknya jadi nggak baik lagi karena dia kecewa. Tapi di sini tuh ditunjukin bahwa you know what, kalau kamu dikecewain ya jangan menghilangkan kebaikan yang kamu punya gitu. Keep on doing goodness gitu. Tetap percaya bahwa kebaikan kamu tuh nanti akan menghasilkan sesuatu gitu. Itu sih trust gitu. Percaya aja terus dengan kebaikan tuh semuanya bisa jadi kembali baik, kembali satu gitu. Oke, berarti memang tidak hanya menyuguhkan adegan-adegan seru, tapi juga moral value-nya kuat juga ya dari film Raya and the Last Dragon ini. Oke, Sangat. Ayu, Kak Eva, thank you banget udah join sama kita. Dan jangan lupa ini untuk teman-teman, baik yang nonton di Facebook, Instagram, ataupun YouTube untuk nonton film Disney Raya and the Last Dragon di Disney Plus Hotstar untuk mendengarkan suara-suara imut dari Kak Eva Celia, Ayu Dewi, dan juga Mika Tambayong. Thank you Kak Eva, Bu Ayu, sehat selalu. Thank you. Bye. Bye. Bye, thank you semuanya.
Stay healthy. Thank you, stay Thank safe. you.